Iya, Allah tidak menginginkan satu manusia, roh manusia pun masuk ke neraka kekal. Tidak pernah. Jadi bukan, tak masukin karena sore hari ya. Tetapi ada hukum. Gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran. Cara berdamai nama kata lain adalah. Shalom saudaraku yang terkasih, kita berjumpa lagi untuk membahas sesuatu yang menarik. Mengapa Allah menciptakan iblis dan neraka kekal? Hai, kita akan membahasnya setelah menyaksikan satu lagu pujian. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Pertanyaan yang sesungguhnya banyak ditanyakan orang secara sembunyi-sembunyi, tanda kutip, maupun malu-malu kucing. Pepatah bilang malu bertanya sesat di jalan. Jadi kalau tentang firman lebih ngeri lagi, malu bertanya sesat kebenaran. Bisa-bisa disambar oleh maut. Mari kita pahami, tapi barangkali ada catatan sedikit bahwa bukan menghakimi ya. Orang yang cerdik memiliki stereo asumsi. Saya pakai kata itu, karangan saya sendiri. Artinya asumsinya berdasarkan kumpulan dari banyak pertimbangan sehingga mendekati kebenaran. Allah Maha ini, tetapi Allah Maha ini, tetapi Maha ini. Ya, sementara orang yang bodoh, asumsinya mono, hitam putih. Artinya hanya pertimbangan yang sempit sehingga jauh dari kebenaran. Tetapi siapapun, mari kita pelajari bersama. Saya ambil 3 faset ilahi Allah.
untuk menjawab mengapa Allah menciptakan iblis, dan itu berbau penghujatan. Loh, kenapa? Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang jahat. Ya kan? Tidak pernah menciptakan sesuatu yang buruk. Nah, saudaraku yang kekasih, yang pertama, Allah Maha Pencipta. Maha Pencipta, dialah yang menciptakan seluruh makhluk di surga kekal maupun di bumi. Ya kan? Wahyu 4 ayat 2 sampai 3. Wahyu 4 ayat 2 sampai 3. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah takhta terdiri di surga, dan di takhta itu duduk seorang. Duduk seorang, Allah yang Maha Esa, yang Maha Pencipta. Dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi takhta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Ya, Allah yang Maha Esa, perhatikan, tidak bisa dilihat oleh makhluk ciptaan yang manapun. Tidak bisa. Ya, hanya cahaya yang melingkupi dia. Ayat 11. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ya, karena kehendak-Mu semua ada diciptakan. Jadi kalau ada manusia yang diciptaan Tuhan yang sebetulnya ya biasa-biasa saja maupun luar biasa, lalu marah sama Tuhan, apalagi menghujat Tuhan, ya hati-hati. Maka saudaraku, perhatikan, ini suatu rahasia. Pertama-tama Allah menciptakan, sebelum menciptakan yang lain, perhatikan sebaik-baik. Saudara tahu apa yang Allah ciptakan? Dirinya sendiri menjadi Tritunggal. Sebelum menciptakan segala sesuatu, dirinya sendiri. Sebelum melakukan sesuatu sebagai gambar Allah manusia, maka Allah menjadikan tangan untuk memegang, menjadikan mata untuk melihat, dan seterusnya. Itu gambar Allah, baru gambar Allah. Ya. Tetapi Allah sendiri pada waktu awal menciptakan sistem pada dirinya sendiri. Sistem itu disebut Allah Tritunggal. Ya. Allah Tritunggal, Allah Bapa yang Maha Pencipta, yang Maha Esa, tadi udah dibaca. Allah Anak, ya, Allah Anak yang disebut sebagai firman-Nya, ya. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Jangan takut, akulah. Aku adalah yang awal. Aku adalah yang awal." Untuk menunjukkan ciptaan awal. Lanjut. Dan yang akhir. Dan yang akhir. Dan yang hidup. Dan yang hidup. Stop. Ayat 3, Wahyu 3 ayat 14. Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan Allah. Ini kan rahasia ini. Dan yang ketiga adalah Allah Roh Kudus. Atau 7 roh Allah. 7 roh Allah. Wahyu 3 ayat 4. Wahyu 3
Ya, Wahyu 4 ayat 5 sampai 6. Wahyu 4 ayat 5 sampai 6. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Ulangi lagi. Dan dari takhta itu keluar Dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. dan bunyi guru yang menderu kekuatan Allah. Lanjut. Dan 7 obor menyala-nyala. 7 obor menyala-nyala. 7 obor menyala-nyala. Kata 7 nggak terhingga ya. Bukan 7 ini. Lanjut. Di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Itulah ketujuh roh Allah. Cukup jelas saudaraku yang kekasih. Ayat berapa selanjutnya? Ayat 6. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan Oh iya, kristal. cukup Wahyu 4 ayat 5 saja. Ya, ayat 6-nya nggak usah karena ayat 6-nya adalah makhluk roh. Nah, saudaraku yang kekasih, kemudian setelah menciptakan sistem, yaitu firman-Nya, idenya Allah Bapa, rencananya Allah Bapa, hikmatnya Allah Bapa, pelaksananya Allah Anak. Saudaraku yang kemudian Allah yang kedua, Allah Sang Maha Pencipta menciptakan surga kekal dan isinya sebagai sarana kehidupan ilahi, termasuk mengisi dengan makhluk-makhluk statis. Ya, makhluk statis sebagai petugas. Saya pakai kata tanda kutip, kata manusia atau sistem di manusia, petugas. Yang ada yang petugas di mana, ada yang petugas, bahkan petugas yang lebih hebat daripada Lucifer, yaitu yang nangkep Lucifer contohnya. Saudara bisa baca sendiri. Yeskiel 28 ayat 6 sampai 10. Lalu yang ketiga, Allah menciptakan makhluk dinamis. Nah ini dia. Allah menciptakan makhluk dinamis yang ciptaan awal ya. Kalau tadi ciptaan awal adalah makhluk statis dan surga kekal. Kedua tadi, yang ketiga adalah menciptakan makhluk dinamis yang awal. Saudara tahu siapa? Yang pertama adalah saudara dan saya, rohnya. Wahyu 4 ayat 4. Wahyu 4 ayat 4. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Yes. Jadi 24 tua-tua, maka dikatakan tua-tua karena ciptaan awal. Makhluk dinamis ya, ciptaan awal. Makanya menjadi disebut sebagai makhluk tua-tua. Dan ciptaan yang sama waktunya adalah Lucifer atau bintang timur. Yeskiel 28 ayat 11 sampai 13. Yeskiel 28 ayat 11 sampai 13. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau. Gambar dari kesempurnaan ciptaan ya, bukan kesempurnaan sama dengan Allah, lain. Kesempurnaan ciptaan, lanjut. Penuh hikmat dan maha indah. Penuh hikmat, kalah kita, manusia kalah hikmat atau katakanlah akal budi. Saya rohani akal budinya tinggi sekali, paling tinggi pada waktu dulu. Ya lanjut. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Perhatikan, Lucifer berada di Taman Eden, surga kekal, satu tempat yang luar biasa indah. Sedangkan saya dan saudara, roh saya dan roh saudara ada di hadapan Allah yang Maha Esa. Dan Allah Tritunggal ada di dalam situ. Kemudian Allah menciptakan beraneka jenis, jumlahnya beraneka besar, jumlahnya
jenisnya makhluk-makhluk dinamis lainnya. Ya, makhluk-makhluk dinamis lainnya. Wahyu 5 ayat 11. Wahyu 5 ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Wow, jumlah mereka berlaksa-laksa, jenisnya beribu-ribu laksa jumlahnya. Kata laksa adalah kata yang terbesar pada saat itu. Maka kalau sekarang dibilang triliun, ya kok triliun Pak? Nah, sepertiga dari apa yang 3 jenis makhluk dinamis yang dibawa oleh Lucifer ke bumi, ya, jumlahnya seperti pasir di laut. Wow, sampai hitung sendiri. Catatan, makhluk dinamis adalah makhluk roh kekal yang memiliki kehendak bebas dalam dirinya, sehingga mutu rohnya bisa naik. Contoh makhluk yang disebut makhluk tua-tua menjadi anak Allah, naik tingkat kalau lulus di bumi ini, ya, dan bisa juga turun mutunya. Contohnya 2/3 manusia masuk neraka, roh manusia masuk neraka kekal karena membunuh sang gembala. Juga demikian, ya, yang disebut sebagai yang disebut sebagai Lucifer. Lucifer itu ciptaan yang baik. Wahyu berapa tadi? Wahyu 4 ayat. Sebentar. Jadi Lucifer itu makhluk yang luar biasa. Yeskiel 28 ayat yang 13. Yeskiel 28 ayat 13. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. 14. Kuberikan tempatmu dekat kerup yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Lanjut 15. Perhatikan. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu. Cukup jelas? Jadi nggak pernah Allah menciptakan iblis, nggak pernah. Allah menciptakan makhluk dinamis dengan risiko. Ya kan, bisa melawan Allah dan tidak. Makhluk statis, ya nggak bisa melawan Allah, nggak akan melawan Allah karena nggak punya kehendak. Cukup jelas? Jadi Lucifer diciptakan ciptaan yang paling sempurna. Dan dia tidak memiliki apa tadi? Ayat 15. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu. Catat itu. Tak bercela dalam tingkah lakumu. Dan tentu saja kalau makhluk statis merupakan makhluk-makhluk roh yang tidak memiliki kehendak bebas. Mereka ditugaskan dalam profesi ilahi atau tugas ilahi di surga kekal masing-masing. Ada di bumi juga ada di alam maut, ya, Abaddon. Sekali lagi, ya, supaya menjawab apakah Allah menciptakan iblis? Boten, tidak, kagak, no. Allah yang Maha Pencipta tidak pernah menciptakan keburukan, kejahatan maupun makhluk jahat satupun, nggak pernah. Ya, tadi Lucifer kenapa? Lucifer baik tadinya, terus sombong karena memang paling hebat, dan kemudian merasa dirinya aku adalah Allah. Allah bilang kalau cuma ciptaan, sama dengan manusia. Nah, saudaraku yang kekasih, itu resiko daripada Allah menciptakan yang
yang dinamis. Mereka makhluk dinamis. Kehendak bebasnya si Lucifer salah dipakai sehingga penuh kesombongan, menyamakan diri dengan Allah sehingga berdosa. Allah, perhatikan, penting ini. Allah yang Maha Pencipta bekerja sampai sekarang dan mendatang. Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang. Bapakku bekerja sampai sekarang maknanya adalah Allah Bapa di surga kekal itu nggak nganggur. Cuman melihara, ngeliat, enggak. Terus melakukan rencana, inovasi, kreasinya, termasuk aneka sistem di surga kekal, di mana kalau saya dan saudara pulang kelak, surganya sama, tetapi sistemnya udah lain. Saya dan saudara, roh-roh saya dan saudara menjadi raja-raja dan imam-imam Allah, masuk dalam sistem. Ya, beda dah waktu kita tinggalkan. Kita masih menjadi makhluk ciptaan. Kalau kita bisa pulang, roh kita bisa pulang menjadi makhluk yang berbeda, yaitu makhluk Allah, anak Allah. Yang kedua adalah Allah yang maha adil dan benar. Ya, Allah yang maha adil dan benar tadi kenapa membuat iblis? Tidak, justru kan Allah pembuat hukum dan hakim. Yes, akan jadi hakim dan dia pembuat hukum, tetapi Allah itu adil dan benar serta menghakimi dengan adil. Terbukti Allah menjadi anak manusia untuk menunjukkan bahwa saya juga pernah jadi manusia. Jadi adil lah kalau saya menghakimi manusia dan seterusnya. Contohnya, apakah Allah pernah gagal? Yes. Sebetulnya kata gagal itu tidak. Maksudnya Allah punya resiko. Buktinya Yohanes 6 ayat 39 sampai 40. Yohanes 6 ayat 39 sampai 40. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Iya. Allah tidak menginginkan satu manusia, roh manusia pun masuk ke neraka kekal. Tidak pernah. Jadi bukan, tak masukin karena sore hari ya. Tetapi ada hukum. Lanjut. Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Lanjut. Sebab inilah kehendak Bapakku. Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena Dia bos kita, dari turun dari surga. Allah membuat sistem. Allah anak itu adalah yang mengelola, menggembalakan kita. Nah, kalau nggak nurut, kalau malah melawan, dalam Zakaria dikatakan membunuh, maka nggak aneh kalau Allah gagal, tanda kutip ya, menginginkan semuanya balik ke surga. Yang balik ke surga cuma berapa? 1/3 dari roh manusia. Ya. Waduh, berat Pak. Ya, kita lihat Zakaria 13 ayat 7 sampai 8. Zakaria 13 ayat 7 sampai 8. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri di muka bumi ini, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. Mati binasa. Tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Yes.
hanya sepertiga yang akan pulang ke surga kekal, Mas. Sampean milih. Ya lah. Lalu tempatnya di mana? Ya Allah menempatkan, membuat orang-orang manusia maupun makhluk-makhluk ciptaannya yang melawan Allah, ya masuk di satu tempat dong. Gak bisa dong kembali ke surga kekal. Gak bisa. Di surga kekal gak ada dosa. Ya kan? Di surga kekal makhluknya begini-begini. Kalau makhluknya begini, maka jangan sampai Anda dan saya adalah pilihan loh. Jangan sampai menjadi makhluk yang begini. Amin. Jadi neraka kekal diciptakan untuk Lucifer. Lucifer itu coba bayangkan. Lucifer dilempar ke bumi, kok nggak ke neraka kekal? Itulah keadilan dan kebenaran Allah. Dosanya adalah menyamakan diri dengan Allah. Oke, tak lempar ke bumi. Bertobat nggak? Enggak. Malah dia menjadi pembunuh manusia. Bertobat nggak? Enggak. Bahkan dia menjadi dalang untuk membunuh anak manusia. Yesus Kristus. Anak manusia. Manusia Yesus. Jadi dalang. Sehingga masukin ke jurang maut selama 1000 tahun. Keluar dari sana bukannya bertobat, masih ada sempat, tetapi justru bahkan lebih jahat. Sehingga kelak ketika kemudian memusuhi manusia, membunuh manusia dan seterusnya, sehingga cuma sepertiga, maka dia akan masuk ke neraka kekal bersama-sama dengan makhluk-makhluk yang melawan Allah. Cukup jelas mengapa Allah membuat neraka kekal? Yes, itulah Allah yang maha sistem. Seluruhnya ada di bawah hukum dan sistem Allah. Sehingga saudara yang kekasih, itulah jawabannya. Ada hukum sebab akibat. Ada hukum Allah. Ada banyak hukum-hukum lain yang harus dianut oleh si manusia, dipelajari dan dianut. Termasuk saya dan saudara. Supaya saya dan saudara termasuk yang sepertiga kembali ke surga kekal. Amin. Kita berdoa, hamba serahkan anak-anakmu, Bapa, supaya anak-anakmu boleh memahami kebenaran ini, menerapkan dalam hidup, dan dapat kembali ke surga kekal seperti yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Shalom.